Jadi orang yang taruh uang di BCA dengan yang membeli saham BCA tentu lebih cuan yang beli saham BCA karena selama 21 tahun kenaikannya 17.000% sekian. Bagaimana dengan split 5? Ya tentu saja split 5 kalau 30.000 dibagi 5 ya jadi 6.000 per saham. Ya. Sebetulnya sih sama aja, sahamnya dibagi 5 ya harganya sahamnya juga turun, tidak ada, cuman kelihatannya lebih murah saja. Saya bilang BCA itu bank yang sangat bagus, tetapi valuasinya juga mahal ya, kira-kira 4 kali nilai buku, hampir 4 kali nilai buku. Ya. Jadi karena ini harga Mercy, jadi saya nggak mau beli gitu. Saya mau belinya Mercy harga Avanza. Ya. BCA itu kira-kira 4 kali nilai buku, price to book 4 kali hampir. Padahal di bursa juga banyak bank-bank yang bagus, ada Penin Bank, ada CIMB, ada Bank Danamon yang hanya setengah dari nilai buku, 0,5 price to book. Jadi ini Mercy yang dijual harga Avanza yang saya beli. Demikian. Jadi saya mengatakan BCA itu perusahaan yang sangat bagus, tapi valuasinya pun mahal. Ya. Jadi saya tidak membelinya. Karena banyak bank juga yang price to book hanya 0,5 dari nilai buku, sedangkan itu 4 kali nilai buku. Ya. Demikian Pak. Ada CIMB, ada Bank Danamon. Kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak dibayar mahal nanti. Jadi pakai bayar mahal. Yang simple aja kata Pak Lo. Yang simple justru yang sempurna. Kenapa orang pakai metode yang sulit-sulit? Karena kalau nggak pakai yang sulit, dia nggak bisa dibayar mahal. Oh, gitu. Tapi kenapa Pak? Bapak kan udah sering cerita nih, oh ini metodenya simple, tapi nggak semua orang tuh bisa sukses mengikuti jejak Bapak. Apa nih yang kita semua kurang nih, nggak seperti Pak Lo nih Pak? Ya. Selain uang ya Pak ya? Ya. Kan setelah kita membeli saham yang price earning ratio-nya rendah, price to book-nya rendah, wonderful company, Mercy yang dijual harga bajai, tentu it takes time, perlu waktu untuk menunggu supaya si bajai ini dia kembali menjadi Mercy, kan bisa cuan kita. Untuk kembali ke Mercy itu tentu it takes time, perlu waktu, perlu kesabaran untuk menunggu ya. Banyak orang gak sabar mau cepet-cepet, mau instan ya. Memang sabar itu ilmu tingkat tinggi, sabar itu. Belajarnya setiap hari ya. Ujiannya sering mendadak. Tapi investor saham yang lulus dia akan memperoleh cuan yang besar. Ya. Sabar itu juga sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya. Orang yang bisa sabar menahan amarah, dia akan terhindar dari banyaknya penyesalan. Jadi perlu waktu untuk menunggu, perlu kesabaran untuk menunggu. Ya. Kesabaran ini nih ilmu mahal nih Pak. Makanya banyak yang bertanya Pak, nitip juga ke saya, tanyakan dong ke Pak Lo. Gimana caranya supaya sabar dan berani hold saham sampai harganya balik lagi ke Mercy Pak? Iya. Bagaimana sabar? Oh iya, kita kan sudah tahu kalau kita sabar menunggu, tentu yang bajai ini pelan-pelan akan naik kembali sesuai dengan nilai dari perusahaan itu ya. Itu perlu waktu. Kenapa kita berani? Berani karena perusahaannya bagus, valuasinya murah, PI-nya rendah, price to book-nya rendah. Kita tahu ini Mercy harga bajai, dia punya margin of safety yang besar buat kita, tentu aja berani. Siapa sih yang takut beli Mercy harga bajai, kan nggak ada yang takut, kecuali kenapa kita takut pegang jangka panjang, karena yang kita beli
bajai yang dijual di harga Mercy. Ya. Kebalik. Kebalik, jadi takut. Kenapa orang takut? Karena yang dia beli bukan Mercy harga bajai, bajai harga Mercy yang dia beli tiap hari ketakutan gitu. Margin of safety itu yang penting sekali tadi pada saat kita belajar sabar ujiannya mulai berdatangan nih ya. Jujur dan berintegritas atau orang yang tidak jujur dan tidak berintegritas yang suka mengambil uang perusahaan untuk memperkaya diri ya. Bisnisnya yang bagus, tentu perusahaan yang bisnisnya jelek ya utang banyak dan cuannya juga kecil. Perusahaan wonderful company adalah perusahaan yang bisnisnya bagus, tentu saja akan memperoleh cuan yang besar. Jadi kira-kira begitu, tata kelola perusahaan dilihat juga bukan sekedar hutang saja, tapi bisnisnya juga dilihat. Karena bisnis yang jelek kan nggak bisa menghasilkan untung yang besar, tapi kalau bisnis yang bagus baru bisa menghasilkan cuan yang besar. Baik. Gitu. Pak Lo, tadi kan Pak Budi bilang yang cukup prospektif bisa diperhatikan adalah saham-saham komoditas terkait dengan nikel ataupun juga emas. Pak Lo sendiri kalau saya baca-baca itu banyaknya tertarik dengan saham-saham komoditas dan juga keuangan ya Pak ya, finansial. Nah kalau untuk situasi saat ini Bapak melihat ada sektor apa nih yang menarik kalau untuk Pak Lo? Saya paling suka dengan sektor komoditas ya. Tapi bukan yang disebut oleh Pak Budi ya. Seperti nikel atau emas ya. Karena emas, nikel, Inco misalnya PI-nya 20 kali ya. Tentu itu buat saya tidak murah ya. Jadi saya lebih suka misalnya yang tadi Pak Budi bilang sektor yang jelek, batu bara, justru itu yang saya suka. Karena PI-nya one time satu kali, ya saya suka. Jadi kalau Pak Budi bilang nikel, Inco, PI 20 time. Saya yang nggak suka batu bara, justru terbalik. Saya nggak suka tuh saham PI yang 20 time. Batu bara PI-nya one time. Ya. Memang dia turun harga batu bara. Semoga tidak turun banyak lagi ya, tidak turun banyak lagi. Mungkin kalau di sekitar sekarang ini harga sekarang masih untung besar ya. Siapa orang terkaya di Indonesia, bisnisnya apa? Siapa orang terkaya di Indonesia bisnisnya? Iya, yang punya tambang batu bara. Orang terkaya di Indonesia kan, ya kira-kira gitu. Itu wonderful company, kalau nggak wonderful company kan nggak bisa jadi orang terkaya. Ya. Yang kedua, sektor perbankan saya suka. Ya. Karena perbankan juga wonderful company. Ya. Labanya bertriliun-triliun, ya misalnya OCBC tahun lalu kan labanya juga 3,3 triliun, besar ya. Apalagi bank-bank yang besar, cuannya lebih besar lagi. Siapa orang yang terkaya tahun lalu sebelum Lo Tuk Kwong tambang batu bara, siapa? Yang punya bank. Ya. Gampang. Sektor apa yang bagus? Cari aja yang orang terkaya di Indonesia, sektor apa dia yang jadi orang terkaya? Ya satu batu bara. Nomor 2 siapa? Yang punya bank. Itu. Jadi orang terkaya juga artinya yang punya tambang batu bara, yang punya bank, bisa jadi orang terkaya di Indonesia, ya itu sektor yang bagus. Kira-kira gitu. Berarti Pak Lo very masih simple. Bullish nih di jumlah industri perbankan di berbagai negara. Nah kalau untuk Indonesia sendiri kondisi global makro yang seperti ini tuh akan berdampak ke kinerja emiten-emiten di tanah air nggak Pak Budi? Kalau dampak sih pasti ada ya. Jadi sebagai contoh misalnya perbankan ya.
itu pasti secara otomatis suku bunga akan meningkat gitu kan. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah nanti hindari mungkin ya emiten-emiten yang memiliki hutang tinggi. Karena sumber masalahnya itu berasal dari hutang yang tinggi. Ya. Di saat suku bunga meningkat dan mereka variability adjust, itu akan sangat berdampak terhadap emiten tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan juga nanti depresiasi. Jadi kalau misalnya ada yield ya, yield let's say US dan Indonesia, spreadnya menyempit, itu berpotensi terjadi depresiasi. Nah, perhatikan bagi emiten yang memiliki komponen cost-nya import, itu akan sangat berbahaya. Namun kebalikannya, kalau misalnya emiten ini banyak sekali porsi ekspornya, maka akan sangat menguntungkan. Jadi setiap fenomena suku bunga itu akan berdampak berbeda-beda terhadap setiap emiten. Oke, menarik sekali. Jadi kita di iklim suku bunga tinggi seperti sekarang, hindari emiten yang punya tingkat hutang tinggi dan juga cari yang export oriented. Jadi cost importednya itu sedikit lah ya Pak ya, tidak terlalu bergantung dengan bahan baku ataupun juga komponen impor. Pak Lo, apakah soal faktor hutang ini juga menjadi pertimbangan Pak Lo dalam memilih emiten Pak? Apalagi Pak yang diperhatikan dari sisi bisnisnya emiten ini Pak, selain valuasi yang murah dan tadi wonderful? Tentu saja hutang juga jadi salah satu pertimbangan. Kalau satu perusahaan punya hutang besar, tentu dia bukan wonderful company. Wonderful company adalah perusahaan yang bisa menghasilkan laba yang besar, akhirnya hutang itu lunas. Ya, jadi biasanya wonderful company itu adalah company yang cash rich loan free, yang uang kasnya banyak, utangnya tidak ada. Ya, itu namanya wonderful company. Itu ya Pak ya. Berapa banyak produk-produk dari perusahaan publik itu menciptakan pengusaha-pengusaha kecil. Ada penjual Indomie, warung Indomie, ada malam-malam tukang pecel ayam, semua ayamnya dari mana? Dari perusahaan publik. Ada orang pedagang-pedagang rokok, itu juga perusahaan publik bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Ada universitas yang bilang ini entrepreneur university, nanti udah lulus nggak jadi karyawan, jadi pengusaha. Tapi ketika lulus tetap jadi karyawan, nggak jadi pengusaha. Tapi produk dari perusahaan publik bisa menciptakan pengusaha-pengusaha kecil. Makin besar perusahaan publik kita, makin besar bursa kita, semakin sejahtera rakyat kita. Semakin besar bursa kita, semakin sejahtera rakyat kita. Karena ada penciptaan lapangan pekerjaan yang baru yang tadi sudah disebutkan oleh Pak Rektor. Tadi saya bilang kita berinvestasi. Kenapa banyak perusahaan yang untung besar kita nggak memilih? Kita begitu yakin sama perusahaan yang rugi. Jadi peluang mudah-mudahan benar. Tapi saya tidak berani. Ada CIMB, ada Bank Danamon,